Jadi artinya begini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mau berkumpul dengan siapa, kita harus mikir dua kali gitu. Kepuasan karena kalau susah dapet ya semua orang tuh semakin susah semakin mau ngejar. Yang namanya sosialita tidak harus identik dengan branded bag or branded jewelry gitu. Tetapi lebih kepada pergaulan mereka memang menuntut mereka untuk bergaul dengan orang-orang di level tertentu. Ketika kita baik-baik aja dan kita tidak melakukan banyak hal yang ini itu, bahkan kita tidak merasa melakukan sesuatu yang salah, kenapa harus takut? Kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah hingga sampai saat ini masih menuai sorotan tajam dari jutaan pasang mata yang menyaksikan. Bagaimana tidak, pengembangan kasus ini telah membawa tim penyidik Kejaksaan Agung untuk menahan dua pesohor kenamaan, Helena Lim dan Harvey Mois, yang selama ini kerap diberitakan tahta bernama Crazy Rich. Ya, sebelum dikalungi rompi merah muda, Helena dan Harvey memang tak pernah sungkan untuk mempertontonkan tumpukan pundi-pundi harta mereka. Hal inilah yang membuat kabar penahanan mereka terasa begitu mengejutkan. Apalagi banyak pula masyarakat awam yang mendapuk mereka sebagai contoh dalam meraih kesuksesan dengan keringat jerih payah sendiri. Mirisnya, kabar keterlibatan Helena dan Harvey juga membuat tokoh-tokoh Crazy Rich lainnya mendapatkan lirikan sinis dari warganet. Lantas, apa sebenarnya arti dari barang-barang mewah di mata para Crazy Rich? Dan mungkinkah pula terkuaknya kasus itu membuat Bella Sandi menjadi berhati-hati dalam bergaul dengan para Crazy Rich? Gini, that's why sekarang ini saya lebih mempersempit circle ya. Jadi artinya begini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mau berkumpul dengan siapa, kita harus mikir dua kali gitu. But sometimes kita nggak tahu loh, oh ini kelihatannya punya level tertentu, tetapi ternyata sesuatu ada yang quote unquote gitu ya bermasalah, tapi kita nggak bisa ngejudge juga selama kita sebagai pribadi dan kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar kita terjadi. Jadi ya sebagai pribadi positif aja. Kalau memang kita lurus aja dan kita melakukan yang baik-baik aja, saya rasa tidak ada masalah. Jadi nggak perlu ditakutin, karena kalau kita mau takut kita nanti nggak berkembang. Sedangkan hidup kan perlu terus ada peningkatan ya, karena kita kalau berbisnis yang benar, terus lebih bisa menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, kembali lagi bijaksana dalam memilih kita punya bisnis tuh mau bisnis yang bagaimana. Terus kita bijaksana juga di dalam memilih circle kita, karena kadang kita itu karena merasa udah deket, udah deh aku percaya aja gitu. Jadi kayak yang ya udahlah, kan kita udah kenal ini lama pula gitu. Padahal kita harusnya check and recheck lagi. Terus memikirkan 2-3 kali lagi apakah ini safe dari sisi legal dan lain sebagainya. Jadi lebih yang ke situ, Mbak. Kalau sekali lagi aku bilang, aku nggak takut apa-apa karena menurut aku sesuatu tuh ketika kita baik-baik aja dan kita tidak melakukan banyak hal yang ini itu, bahkan kita tidak merasa melakukan sesuatu yang salah, kenapa harus takut gitu. Jadi ya santai aja gitu. Yang namanya sosialita tidak harus identik dengan branded bag or branded jewelry gitu, tetapi lebih kepada pergaulan mereka memang menuntut mereka untuk bergaul dengan orang-orang di level tertentu begitu, sehingga orang di luar mereka menganggapnya bahwa oh sosialita itu harus dengan branded bag karena menunjukkan memang mereka ada duit, mereka punya posisi gitu kan, mereka punya background dari yang disebut rich or crazy rich. Bagi saya sih nggak harus ya. Ya diamond lah beberapa biji ya, kegemaran saya. Yang ini juga
Ini diamond ya saya memang penggemar diamond. Jadi kalau ada koleksi-koleksi yang bagus bisa dipakai di pesta. Ada yang casual, yang simple doang tuh. Tergantung kemana sama pakai bajunya apa. Gitu. Ini sekitar 500 jutaan. Ini hampir 1 miliar. Desainnya sama diamondnya banyak ya, hampir full gitu. Jadi lebih mahal. Good question. Kembali lagi, aku kok agak sedikit gelisah ya kalau dibilang sosialita ya. Karena pada dasarnya nggak kepingin disebut juga sebagai sosialita gitu. Dan kembali lagi kepada pribadi masing-masing Mbak gitu loh. Kalau kita memang mau investasi, biasanya investasi itu nggak harus di sesuatu yang ditunjukkan. Kalau saya pribadi, ya oke. Memiliki atau tidak memiliki barang branded seperti tas atau mungkin jewelry atau mungkin handphone atau apapun, itu tergantung kalau memang dia di posisi tertentu dan memang dia mampu untuk membelinya dan dia membutuhkan itu, kenapa tidak gitu. Sometimes kadang ada orang yang memang nggak mampu membelinya, terus kayak kayaknya nggak harus seperti itu, nggak bisa juga kita ngejudge ya kan, karena pada saat di posisi tertentu ketika kita tahu kita mampu, why not? Tapi kalau saya pribadi, kembali lagi, bolehlah mungkin 1 atau 2 barang, karena kita memerlukan untuk memang ada satu occasion tertentu, kita harus kelihatan rapi. Nggak harus kita sebagai orang yang mau pamer, tapi lebih kayak menghargai yang punya acara. Jadi kita kayak, oh ya udah gitu. Tapi nggak semuanya harus branded dan semuanya harus punya, standarnya semua harus yang sekian juta, sekian miliar, nggak harus. Jadi memang aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya. Maksudnya nggak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja, tapi setelah punya anak, punya suami, aku nggak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik. Misalnya tiap hari aku belanja buah, sayur. Mereka tuh banyak makan sayur 4 lezat 5 sempurna. Itu semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya ya, dulu popoknya, aduh mahal banget, ternyata tuh mahal banget. Nah gimana caranya aku tetap belanja banyak, karena memang kebutuhannya banyak. Ya namanya suami, anak, dan aku sendiri, tapi aku tetap hemat. Kalau aku investasi ya, sekarang ini mungkin aku lebih investasi ke seperti ibu-ibu yang lainnya lah gitu, wanita-wanita pada umumnya, mungkin perhiasan ya perhiasan, terus ada beberapa sih memang ada beberapa tas yang, tapi nggak yang harus punya berapa dan nilainya harus berapa gitu, cuman kadang ya bolehlah punyaan aja gitu. Kalau dibilang yang wah juga enggak lah ya gitu, dan lebih sekarang ini nabung supaya biar bisa beli rumah nabung gitu kan, jadi rumah idaman lah ya gitu, dan nyenengin orang tua lah. Terlepas dari keterlibatan para Crazy Rich, pusaran kasus mega korupsi PT Timah juga ramai menyita perhatian banyak orang karena besarnya angka kerugian negara yang terjadi akibat dugaan praktek tidak jujur itu. Ya, berdasarkan informasi, kasus korupsi PT Timah berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Dan karena hal itulah, masyarakat lantas berbondong-bondong menengok kembali tumpukan harta milik Helena Lim. Diketahui, Helena seringkali disebut Crazy Rich Pantai Indah Kapuk sesuai domisili tempat tinggalnya, dan rumah itu juga yang kini ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, kediaman Helena berdiri megah di tanah seluas 1.000 meter persegi. Apalagi interior rumahnya juga dibangun dengan bahan-bahan berkualitas dan dibanderol dengan harga yang membuat menganga. Tidak hanya rumah mewah, aset yang dimiliki Helena juga berbentuk setumpuk perhiasan dan koleksi mobil mewah layaknya sebuah showroom otomotif. Soal Helena Lim, memang beliau memiliki satu nama yang cukup dikenal sekarang ya, tapi personally aku belum mengenal, belum pernah secara langsung ketemu dengan beliau. Tapi saya tahu kalangannya memang benar-benar beliau ada pilihan tertentu ya untuk dalam level-level, dan which is I'm so proud of her gitu. Kalau sekarang dengan kondisi yang saat ini, saya nggak punya hak untuk ngejudge karena mungkin
ada beberapa background yang kita nggak tahu Mbak, karena banyak hal yang kita sebagai bisa dikatakan orang awam, semua itu kayak orang Jawa bilang sawang sinawang, mungkin apa yang dilihat belum tentu seperti itu. Maka biarlah kalau sekarang ini memang menjadi satu kasus, ya biarlah itu prosesnya, biar hukum aja yang menjelaskan. Kepuasan karena kalau susah dapet ya, semua orang tuh semakin susah semakin mau ngejar. Tapi apa sih ini sampai dapat julukan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk? Tanggapan dari Kak Helena sendiri seperti apa sayang? Aduh, bagi saya sih biasa-biasa aja sih ya. Nggak sampai ada yang lebih crazy rich mungkin. Orang berpikir mungkin kerjaannya apa gitu tanda kutip di Jakarta makanya bisa begini. Sedangkan di Jakarta yang tanda kutip juga nggak mungkin seperti kita gitu loh. Itu dia. Karena orang-orang yang jahat mengaku crazy rich dengan tiba-tiba simsalabim, bagi mereka ini kejahatan itu nggak ada yang aneh. Nggak membuat mereka takut atau muak atau ngeh gitu. Mereka seperti biasa aja gitu. Yang penting income atau uang itu, produksi uangnya tetap jalan. Nah, orang-orang seperti ini kita harus hentikan dengan budaya bersama-sama menolak crazy rich yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber uangnya. Seperti itu. Kalau aku ngelihat sih dari pribadinya cukup hangat ya beliau ini, maksudnya lebih kepada friendly dan dikatakan sebagai sosialita, nggak sombong gitu loh. Dimana saya juga ada teman-teman yang memang mungkin kurang lebih di kalangan beliau ya, di Pantai Indah Kapuk dan juga di Pantai Mutiara. Kebetulan ada beberapa teman dan beberapa kali hangout, tapi tidak termasuk Helena Lim ya. Jadi cukup jadi bahan pembicaraan bahwa memang beliau hebat dan sukses dalam melakukan bisnis, itu aja sih. Tidak mudah sih ya. Kebetulan memang saya dari dari luar kota, dari Medan. Terus ke Jakarta 10 tahunan lah. Jadi waktu kemarin juga ya oke, sudah punya usaha, sudah punya pekerjaan ya, usaha sendiri. Tapi memang kalau memang mau orangnya pintar, terus rajin, terus giat gitu ya. Kalau cuma di kota kecil tuh sayang sekali. Beberapa orang shock ya, kok tiba-tiba bisa begini gitu loh. Tapi mereka nggak tahu nih, kita perjuangannya tuh bukan yang gampang gitu ya. Bukan yang dari begitu saya terbang pindah kemari langsung melambung gitu. Enggak kayak. Saat ini nih sepertinya the world is without wall, tanpa ada dinding penyekat apapun, semuanya langsung bisa diterima karena sekarang teknologi semakin canggih dan juga sosial berbudayanya juga semakin transparan, semua orang bisa mengenal siapapun, maka kita yang harus pintar-pintar dan bijaksana dalam memilih circle kita, dalam memilih juga atau memutuskan ajakan bisnis, sehingga kita nggak kaget sendiri dengan apa yang sudah kita putuskan nanti untuk masa depan. Itu aja sih. Namun, sorotan tajam warganet terhadap Helena Lim nampak tidak seberapa bila dibandingkan dengan reaksi warganet kala nama Harvey Mois ikut terseret. Ia saat Kejagung menahan suami Sandra Dewi itu gema keras seolah muncul di media sosial. Pasalnya, selama ini Harvey Mois begitu dieluk-elukan dan didapuk sebagai sosok pria idaman yang mampu merealisasikan semua mimpi dari sang istri dan anak-anak. Iya, jika ditarik ke belakang saat meminang sang istri saja, Harvey Mois mampu mewujudkan pernikahan impian Sandra Dewi dengan mengusung tema Princess di Taman Fantasi Negeri Sakura. Dan setelah menikah pun Harvey berhasil membangun istana mewah di beberapa kota yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas kelas atas. Tidak hanya itu, Harvey pun gemar memanjakan kedua buah hatinya dalam bentuk harta bergelimang dan juga memboyong mereka untuk berlibur ke negeri manapun. Tak main-main, pria kelahiran 1985 itu sempat membandrol pesawat pribadi untuk buah hatinya. Tak berhenti sampai di situ, Harvey Mois bahkan memiliki sederet tunggangan mewah. Salah satunya dengan merek Rolls-Royce yang mana merupakan tunggangan mendiang Ratu Inggris yakni Ratu Elizabeth II.
Dan kini tumpukan harta Harvey Mois dan juga Helena Lim yang menggunung itu terancam disita. Usai mereka berdua terseret dalam pusaran kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang terjadi dari tahun 2015 hingga 2022. Apa namanya? Harvey mana kalau? Ya, Harvey Mois. Oh, itu Tapi asal memang mana namanya dia? terinspirasi dari Harvey. Oh, asal mana dia asalnya? Dia campuran Makassar, Papua sama Ambon. Profesinya gue dong. Iya, Papua, Makassar, Ambon. Profesinya ya kerja sendiri. Bisnis? Iya, bisnis sendiri. Oh, bisnismen dia. Iya. Di bidang apa Bapak tuh? Tambang. Nah, aku selalu suka sama laki-laki yang punya impian. Laki-laki yang punya usaha sendiri ya, bukan karena dari orang tua atau apa gitu. Nggak usah anaknya siapa-siapa deh gitu ya, maksudnya anaknya siapa-siapa ya enak banget ya, puji Tuhan dapat anak siapa-siapa, dapat apa-apa, tapi aku lebih menghargai laki-laki yang berusaha sendiri nih, pengusaha nih, yang berusaha sendiri, punya karir sendiri, yang bangun sendiri gitu. Jadi semangatnya itu loh, aku pengen dapat orang yang sama kayak aku, semangat untuk cari uang, punya impian gitu, kerja keras dan positif. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima, ya udah hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat. Hari itu anakku tuh cowok dua-duanya, mereka nggak suka di rumah, mereka sukanya outdoor. Maksudnya selalu keluar dari rumah, olahraga gitu. Kan aku ibu ya, aku juga ada batasnya gitu, berumur juga gitu ya. Ada kalau kita anak-anak bisa patah tulang kayak. Jadi makanya kayak kalau liburan at least mereka suasana baru. Yang tiba-tiba kayak mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga korupsi atau para terduga pencucian uang. Yang pasti saat ada sebuah kasus sudah masuk ke ranah hukum, ada baiknya memang kita serahkan semuanya pada proses hukum yang berjalan gitu ya. Seringkali kita hanya memberikan penilaian secara hanya tampak dari luar gitu ya, kita nggak pernah tahu dalam atau detail fakta yang terjadi di lapangan seperti apa gitu. Jadi hati-hati dalam berkomentar karena biar bagaimanapun yang dihadapi oleh orang lain, kesulitan yang dihadapi orang lain, pasti mereka butuh kekuatan besar untuk bisa menghadapi dan menjalani itu dengan dengan baiklah gitu ya. Bukan bagian kita untuk menjudge atau menilai, tapi pastikan kita cukup mengamati, memastikan bahwa proses hukumnya berjalan dengan baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.